Selamat malam, selamat datang di talk show Kisah Lawang. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Pekik Biru Langit Dan saya Dea Husnul Hidayah akan menemani malam hari Anda di rumah dengan kisah-kisah misteri urban legend yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Kisah malam ini datang dari sebuah rumah tua di kawasan Kota Gede, Yogyakarta yang terkenal dengan Rumah Pocong Sumi. Rumah Pocong Sumi terkenal dengan kisah misteriusnya, namun terdapat cerita lain yang ada di baliknya. Tentunya kami tidak hanya berdua, kami akan mendatangkan seorang narasumber yang akan memberikan informasi yang menarik dan tentunya menyeramkan. Sebelum kita undang narasumber kita, mari kita tonton profil narasumber yang berikut ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak, Mas. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak tadi perjalanannya menuju Aduh, studio? Mbak, sangat membingungkan Mbak. Karena tadi 3 kali bolak-balik, akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah nyampe di sini Mbak. Muter-muter ya? Muter-muter. Alhamdulillah Bapak. Ya, alhamdulillah. Terus sesampainya Bapak di sini, apakah udah merasakan ada Nyaman, Mas. aura? Oh nyaman. Auranya nyaman. Positif. Berarti nggak ada makhluk-makhluk yang mengganggu ya Pak di sini? Enggak ada. Nah, jadi teman-teman, Pak Nono ini adalah seorang juru kunci atau penjaga dari Rumah Pocong Sumi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bapak mengenai latar belakang dari profil Bapak. Siap. Sebetulnya Mbak, yang saya tunggu itu rumah yang tidak menakutkan sebetulnya. Karena itu sejak dari dulu namanya rumah indis. Rumah indis itu rumah bangunan Hindia Belanda. Dibangun tahun 1860. Oh, udah lama banget ya Pak? Ya, pertama kali yang menempati rumah itu namanya Bapak Ibu Atmo Sudikdo. Beliau saudagar kaya raya. Karena yang dijual belikan emas inten berlian. Terus Ibu Atmo Sudikdo mempunyai 5 orang anak. Salah satunya menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Beliau yang bernama Haji Muhammad Rasidi. Pak Rasidi lahir di Jagalan Kota Gede pada tanggal 20 Mei tahun 1915. Setelah Pak Rasidi besar, beliau kuliah di Kairo, Mesir. Di Mesir, Pak Rasidi pernah juga menjabat sebagai duta besar sampai 2 tahun di Mesir. Setelah pulang dari Mesir, Pak Rasidi baru dilantik menjadi menteri di Jakarta tahun 3 Januari 1946 sesudah merdeka. Berarti kan Rumah Pocong Sumi ini atau Rumah Indis tadi Iya. yang nama sebenarnya, Iya. berarti kan udah dibangun lama sekali Pak. Dan Betul. itu sebenarnya rumah yang berpenghuni. Iya. Nah, awalnya tuh kenapa kok bisa Rumah Indis Oke, atau Rumah oke. Pocong ini Iya, itu iya, jadi ditinggalkan? Iya, itu sangat menarik Mas. Ini kan betul-betul itu rumahnya Pak Menteri Agama. Kenapa kok menjadi Rumah Pocong Sumi? Ya sangat drastis banget toh Mas. Iya, Nah, benar. ini ceritanya seperti ini. Kan Trans 7 di situ udah 6 kali Mas main di situ. Setiap Trans 7 main di situ yang ngerasuki yang namanya Mbak Sumi. Mbak Sumi di situ memang ada Mas. Karena Mbak Sumi terganggu, itu dia marah, dia ngerasuki Mas. Karena ke-6 kali Trans 7 datang di Kota Gede, pertama kali yang ngerasuki Mbak Sumi dulu. Akhirnya diem mungkin Trans 7 karena setelah dipakai pembuatan YouTube seperti itu muncul Rumah Pocong Sumi. Ada Google Map juga. Jadi untuk yang suka YouTuber datang di situ sangat mudah banget untuk mencari tempat itu Mas. Seperti itu. Berarti sosok Pocong Sumi ini udah ada di rumah jauh sebelum ditinggalkan atau setelah ditinggalkan? Enggak. Kalau aku mau ngomong sejujurnya loh Mas. Iya. Itu memang sejak dari dulu ada. Memang kalau udah terkenal banget disebut Rumah Pocong Sumi karena yang menamakan
dari Trans7 bukan saya Mas. Memang sejak dulu ada Mas. Di situ nggak cuma Mbak Sumi, kan ada dua Mas. Pocongnya ada dua, yang satu Mas udah mukanya rusak, udah pakainya udah compang-camping, udah kotor banget. Tapi kalau yang namanya Mbak Sumi itu masih cantik, masih kain kafanya masih putih bersih. Antara Mbak Sumi sama yang lain itu beda banget, jauh banget. Karena Mbak Sumi itu masih muda, cantik. Tapi kalau yang satu masih udah rusak wajahnya, udah kumal pakainya. Tapi udah compang-camping. Maaf Pak. Kenapa? Tapi yang tadi yang auranya negatif mungkin ya Pak, itu ngeganggu nggak Pak? Sebetulnya Kalau Mbak, sebetulnya Mbak, kalau makhluk seperti itu kalau tidak diganggu tidak akan mengganggu, tidak akan mengganggu Mbak. Karena dia yang ya Mbak Sumi sering ngerasuki, karena dia terganggu. Yang dibutuhkan Trans7 bukan rumah yang kuno, tapi yang dibutuhkan Trans7 adalah yang ada di dalam situ. Karena yang di situ banyak banget, enggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Di situ bisa dikatakan base camp seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut kan Bapak tentang sosok Mbak Suminya, saya dengar-dengar kan tadi berarti namanya rumah Indis ya Pak, rumah peninggalan Hindia Belanda, yang kalau saya nggak salah baca itu salah satu atau satu-satunya yang ada di Yogyakarta. Iya, memang rumah Indis cuma satu-satunya di Kota Gede Mbak, Mas. Berarti saya juga sempat dengar lagi kalau rumah Indis ini sudah menjadi cagar budaya. Betul. Itu awalnya gimana Bapak, kok bisa rumah Indis yang terkenal dengan rumah pocong suminya menjadi rumah cagar budaya? Ya, karena yang membuat viral itu ya pertama ya itu tadi Trans7, setelah dipakai Trans7, terus yang suka YouTuber itu ikut-ikutan juga mendatangkan di situ. Kalau misalnya di jumlah udah ada lebih dari 200 YouTube. Asal ketik rumah pocong pasti muncul seperti itu. Kalau ada YouTube pasti aku ada di situ. Tapi karena udah terlanjur banyak, YouTube-nya sudah saya tutup Mas. Nanti aku kasihan yang punya rumah. Nanti sejarahnya Pak Risti akan hilang dengan tertutup rumah pocong itu. Nah, tadi kan jadi cagar budaya nih Bapak. Nah, iya. Jadi cagar budayanya itu sebelum viral menjadi rumah pocong sumi atau setelah menjadi rumah pocong sumi? Sebelum dipakai Trans7, setelah dijadikan desa wisata sama Pak Bupati Bantul, akhirnya sekarang udah diakui sama pemerintah cagar budaya. Tapi pemerintah sendiri baru ngasih tulisan rumah Indis itu di pinggir jalan itu, yang lain belum. Berarti biaya operasional Bapak selama ini? Nggak ada Mas, aku betul-betul di situ memang maksud saya cuma ingin merawat saja Mas, tidak minta untuk dibayar, enggak sama sekali, tidak. Cuma ingin merawat karena rumah Indis itu cuma satu-satunya di Kota Gede. Tapi Bapak kan rumah itu kan tadinya punya seorang tokoh ya agama ya ternama gitu ya Pak. Cuma malah terkenalnya pocong suminya, terkenal sebagai rumah pocong suminya, bukan sejarahnya. Menurut Bapak gimana sih, Bapak risih nggak atau gimana gitu? Ya sebenarnya kalau dulu masih ada yang ngompor-ngompori semangat Mbak, 1, 2, 3 semangat. Tapi sekarang sudah saya pikir-pikir menyesal. Karena itu karena sejarahnya ketutup. Sejarahnya tertutup dengan itu Mbak. Sekali 2 kali seneng Mbak. Tapi sekarang udah ratusan YouTube, aduh kok seperti ini jadinya. Jadi aku nggak nyangka bahwa di rumah yang saya rawat itu bakal kedatangan tamu dari manapun. Se-Indonesia Raya udah pernah ke situ. Bahkan dari dari sekolah manapun, dari kampus manapun udah datang di situ. TV manapun udah pernah juga. Terus ngomong-ngomong tadi kan Bapak udah ngejaga rumah ini tuh udah dari lama. Nah, kok bisa Pak Nono itu bisa menjaga rumah Indis ini? Apakah karena Bapak Menteri tadi yang meminta Bapak Nono untuk menjaga, atau emang Bapak ada tertarik? Ini hubungan saudara gitu ya? Enggak, aku di depan kan udah cerita Mas. Dari 2006 kan Jogja gempa yang dahsyat. Keluarganya datang di situ untuk ngecek bangunan yang roboh di mana.
Akhirnya aku ketemu saudaranya Pak Rasidi, aku minta izin, saya bersihkan boleh atau enggak. Aku cuma ingin merawat karena rumah ini di sini cuma satu-satunya di Jagalan Kota Gede. Ya, hanya diperbolehkan sampai sekarang yang lola saya sendiri, Mas. Alhamdulillah sampai sekarang aman-aman saja. Aman saja. Iya. Tapi ya sering banget kejadian yang tidak diinginkan tuh sering sekali terjadi. Karena tergantung maksudnya. Maksud. Tinggal maksudnya mau apa di situ. Terus tadi kan Bapak menjaga, Iya. terus terjadi banyak hal mistis di dalamnya. Nah, pemirsa di rumah kan pasti juga penasaran kan Pak, Iya. kenapa alasan Bapak pengen menjaga rumah ini sini? Apakah memang karena cagar budaya ataukah Atau karena hal mistis mistisnya? yang ada di? Ya, pertama kali seperti ini Mbak, aku kan di rumah kan ternak ayam pelung, Mas. Ayam pelung. Ayam pelung itu ayam dari Jawa Barat, Mas, yang kokoknya tuh tadi udah denger tuh. Oh, yang Di- serem yang itu tadi ya Pak? itu. yang panjang banget itu aku ternak seperti itu. Di Kota Gede cuma satu saya tok, Mas, karena itu kalau udah nanti udah anak beranak nanti yang ambil pasar pasti, udah ada hubungan erat dengan pasar pasti, Mas. Ya tujuan saya untuk bisnis itu, ternak ayam. Oh. Seperti itu enggak yang bukan mistisnya, bukan. Cuma di belakang kan ada kolam lele untuk ngelola lele. Berarti niatnya awalnya Niatnya buat cuma untuk ternak cuma- itu, Mas. untuk Untuk ternak. bisnis kecil-kecilan, Mas. Tapi malah viral ya. Bu. Ya. Terus kan niat Bapak kan buat cuman tempat buat jaga ayam. Nah, kapan pertama kali Pak Nono merasakan hal mistis di rumah Pocong Sumi? Mohon Bapak jangan dijawab dulu. Siap, Ya. Karena kita akan balik lagi setelah jeda yang berikut ini. Ya. siap. Kembali lagi di talk show Kisah Lawak. Tentunya pemirsa di rumah udah penasaran banget Iya. kan ya dengan jawaban Pak Nono tadi. Mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan tadi yang kapan pertama kali terjadi hal mistis gitu di rumah tersebut, Pak? Sebetulnya Mbak, sejak dari dulu di situ itu udah terkenal banget, banyak yang seperti itu. Karena waktu kedatangan dari YouTuber dari manapun, akhirnya terangkat juga rumah itu menjadi sangat serem juga. Padahal aku di situ 2006 waktu memelihara ayam, ya kebetulan tidak apa-apa, Mas. Tapi setelah itu dipakai untuk YouTuber dari manapun, akhirnya sering munculan juga. ABCD itu sering nampak seperti itu. Berarti hal mistis itu tuh udah ada Udah sebelum ada. rumah itu ditinggalkan atau Iya. sebelum 2006 Bapak menjaga itu? Karena aku masuk di situ udah ada semua, Mas. Yang di situ udah ada penuh banget. ABCD sampai E pun di situ ada. Aku cuma melanjutkan saja. Ya, karena kosong jadi pada masuk ke situ ya, Pak? Mungkin. Betul banget. Karena Kalau- seperti itu ya anak beranak juga, Mas. Hmm. Tidak mati. Lebih lama, lebih padat. Tapi pengalaman pertama Bapak saat Merasakan hal merasakan mistis, langsung gitu ya. kapan sih Pak? Ada Ya nggak? itu waktu aku pertama kali untuk membersihkan rumah itu, aku di situ datang jam 9 malam sampai jam 2 pagi baru keluar. Tapi rasanya hebat, Mas. Ingin mati tenang di situ, Mas. Banyak banget, Mas. Yang jelek, yang pokoknya itu macam-macam lah. Setelah datang di situ yang ketuanya, namanya si Eyang Putri itu, dia agak mereda. Setelah Eyang Putri itu datang, semuanya mereda. Yang Putri itu yang di kamar yang kanan Penari, itu ya, Pak? iya, yang Oh, penari, yang penari iya, itu. penari itu. Setelah terus istilahnya aku tawar menawar, saya bersihkan boleh atau enggak, ya istilahnya tawar menawar, akhirnya ya
diperbolehkan sampai sekarang. Tapi dengan catatan, kalau di kamar saya jangan berisik, jangan merokok. Aku nggak suka seperti itu. Jagalah di adat Jawa. Jadi seperti itu Mas. Adat Jawa itu kalau di ruangan seperti ini merokok nggak boleh. Tapi kalau di luar monggo silahkan. Berarti Terus rame-rame barang nggak boleh. oh, berarti harus Jaga lisan ya. ya, seperti itu. Biru nih mungkin mau nemenin Pak Nono. Enggak. Takut banget. Sebetulnya ya tidak ada yang ditakuti Mas. Karena seperti itu ya, kalau saling menghormati jadi teman. Betul Mas. Dia Akrab mau temenan. gitu. Akrab. Dia mau temenan Pak katanya. Iya, Aku penakut akrab juga. gak berani ya Pak. Terus balik lagi kan Pak, tadi setelah sosok Eyang Putri, Iya. Eyang Putri tadi datang. Nah berarti sosok Eyang Putri ini datangnya setelah Bapak berada Iya. di rumah itu? Iya, Oh, keluarnya yang terakhir Mas. Jadi dia istilahnya disuruh diem, pokoknya tak rembukan sih karo bapak iki. Lah hanya rembukan diperbolehkan. Nah sampai sekarang itu tadi Mas, aman. Seperti itu. Tapi itu sosok Sumi itu sebenarnya siapa sih Pak? Dulu itu emang ada yang namanya Sumi, Iya. pernah tinggal di situ Iya. atau karena yang Tan Tujuh itu tadi? Gini Mbak, aku berani menceritakan tentang yang itu, tapi yang saya tunggu 2006 sampai sekarang. Jangan sebelumnya aku di situ, aku nggak tahu Mbak. Nggak tahu ya, Pak. Nanti takut saya kesalahan bisa dikomplit Iya, sama Iya. itu. Tapi kalau yang 2006 sampai sekarang silahkan. Apa yang mau ditanyakan saya jawab dengan jujur, dengan mata kepala sendiri yang saya alami setiap hari. Silahkan. nah Seperti itu. berarti beliau kan sudah ada di situ Iya. sudah lama banget kan Pak? Betul. Terus nama Pocong Sumi ini adanya tuh dari sebutan warga sekitar kah atau memang hanya karena Trans 7 tadi? Aku di depan udah menjawab Iya. bahwa sesudah dipakai Trans 7 muncul nama seperti itu, Rumah Pocong Sumi. Jadi yang menamakan bukan saya, bukan tetangga, bukan Pak Lurah, dari Trans 7 itu. Tapi sosok si Sumi. Mbak Sumi ini itu Iya. positif atau negatif Positif. Pak? Oh positif. Iya, positif. Kalau dia nampak, dia cuma senyum-senyum seperti bayi. Jadi tidak menakutkan. Jadi tapi ya itu tadi pakainya seperti itu. Cuma kelihatan seperti ini. Cuma senyum-senyum aja. Jadi istilahnya di situ cuma, loh, aku di sini ada. Aku ada di sini. Nah seperti itu. Jadi tidak, kalau disebut istilah mengganggu, aku tidak setuju. Karena dia cuma ingin memperlihatkan aku ada di sini. Seperti itu. Nah pemirsa di rumah kan juga penasaran kan Bapak, maksudnya kayak Mbak Sumi ini tuh Seperti sering, apa? Kayak sering ngeganggu warga sekitar atau enggak gitu sampai kok terkenal gitu. Sebelumnya tuh gimana Bapak? Tapi kalau warga sekitar belum pernah ada. Tapi kalau misalnya orang luar Jogja pas kos di situ pasti melihat. Barangkali 1 kali atau 2 kali pasti melihat. Karena melewati yang areanya Mbak Sumi. Seperti dia di pojok, jendela di sebelah pojok utara. Nah, pojok utara itu Mbak Sumi. Betul. Sering duduk di situ. Tapi kalau tetangga sekitar nggak pernah. Sebelum-sebelumnya gitu Bapak, sebelum Bapak jadi penjaga di situ atau setelah Bapak jadi penjaga di situ Iya. sebelum Trans 7 masuk? Iya memang ada Mas. Memang ada, Ada, tapi ada mengganggu juga. nggak? Enggak. Oh enggak, berarti Mbak Sumi Yang ini dikatakan emang nggak mengganggu itu yang bagaimana Mas? kayak Kalau menampakkan melempar, diri. mencubit itu mengganggu Mas. Oh. Tapi kalau cuma nampak aja nggak mengganggu Mas. Cuma menunjukkan bahwa aku di sini ada. Itu. Tapi waktu kan kemarin kita sempat ke situ ya, Ya, dong. kita sempat masuk. Ya, sempat masuk itu dia menampakkan diri juga. Kayak Ya, Kan datang- nggak bisa ngelihat. Iya, iya, maksudnya. Ya Bapak. Ya kalau orang awam mungkin tidak bisa untuk melihat seperti itu. Orang tertentu saja yang bisa melihat. Jadi nggak semua orang bisa melihat. Tapi kalau ingin melihat ya harus sendiri.
rame-rame gitu nggak bisa Bapak? Nggak bisa. Harus Dianya? gentleman. Dianya itu yang nggak mau Nggak menampakkan diri gitu. Ya nanti kalau ingin coba ya silahkan aja, Nggak Dia mau berani. coba. Nggak berani, Pak. silahkan saja. Nah tadi kan berarti Mbak Sumi ini sosoknya positif. Positif. Selain Mbak Sumi ini tuh ada lagi nggak istilah selain Mbak Sumi dan Eyang Putri tadi tuh ada Kamu lagi bilang nggak? apa saja di situ ada, Mas. Bilang apa saja di situ ada. Karena di situ ya satu rumah itu full, Mas. Banyak banget, Mas. Seperti di pasar Kota Gede itu penghuninya. Seperti jualan Banyak banyak. banget ya Pak. Tapi yang paling menyeramkan Mungkin Wah, bukan kalau Pak. yang menyeramkan itu banyak banget, Mas, Mbak. Tapi yang di mana-mana itu ya yang menyeramkan banyak banget. Karena wajahnya ya elek kabeh. Kecuali Mbak Sumi sama Cantik. Eyang. Oh, Eyang itu kan penari, presiden. berarti kan di sosok di rumah Pocong Sumi ini kan atau rumah Indis tadi ya Pak, sorry. Itu kan berarti ada banyak sekali kan Banyak Pak. sekali. Kenapa kok sama pihak stasiun televisi Trans 7 tadi, kenapa kok yang diangkat adalah nama Mbak Sumi? Aku sendiri nggak tahu, Mas, karena mungkin Trans 7 itu biar namanya sensasi, biar bisa melejit, akhirnya ya juga bisa mengangkat seperti itu. Apa mungkin karena Mbak Sumi tadi yang paling cantik di situ? Enggak, Oh, enggak. itu yang pertama kali yang rasukin Mbak Sumi 6 kali seperti itu. Kan terus istilahnya Trans 7 mengambil nama seperti itu. Berat. Setiap Trans 7 main di situ kan yang rasuki Mbak Sumi duluan. Nah, teman-teman di rumah kan pastinya udah penasaran banget ya, sama wujud dari penghuni di rumah itu, rumah pocong itu. salah satunya adalah Mbak Sumi Mbak Sumi, tadi yang ha. paling terkenal. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Mbak Sumi, kita Kita bakal akan mendatangkan seorang narasumber ya, Biru. setelah jeda yang berikut ini. Ya. Kembali lagi di Talk Show Kisah Lawang. Tentunya para pemirsa sudah sangat penasaran dengan sosok Mbak Sumi tersebut. Nah, maka dari itu di segmen terakhir hari ini kita sudah datangkan seorang narasumber, seorang pelukis astral, yaitu Mas Asif. Selamat datang Mas Asif. Selamat datang. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Mas Asif? Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, Mas Asif ini adalah seorang pelukis astral yang akan memberikan gambaran dari sosok Mbak Sumi atau sosok Pocong Sumi yang ada di rumah Indis dan juga sosok-sosok yang lain yang ada di rumah Indis. Mungkin langsung saja Mas, tadi kan teman-teman kami udah ikut Mas Asif dan Pak Nono ke rumah Indis buat menggambar. Jadi, rasanya gimana Mas tadi? Ya sebenarnya agak berat ya, agak berat. Tapi ketika sudah menggambar itu agak lega. Cuman waktu gambarnya tadi agak sedikit berat ya, nggak tahu apa beratnya gitu ya. Mungkin energi atau apa kurang mengerti saya gitu. Mungkin yang lebih ngertinya Pak Nono gitu. Makanya saya minta pendamping dari beliau seperti itu. Tapi nggak ada kendala kan, Pak? Alhamdulillah nggak ada kendala. Alhamdulillah. Cuman rokok mati 3 kali aja. Itu karena angin sih. Karena anginnya. Tapi nggak ada angin tadi soalnya. Nggak ada angin. Kayak gitu. Berarti
Kalau berarti kita kan lancar, nggak ada halangan. Kalau ada. tantangannya sendiri ada nggak, Mas? Kalau tantangannya ya mungkin ini mungkin baru pertama kali saya melukis sosok yang beda gitu ya. Artinya biasanya saya melukis makhluk yang nyata, cuman ini saya ditantang untuk melukis yang astral gitu. Tapi menarik bagi saya karena mungkin kalau tidak ada Pak Nono juga saya nggak berani gitu kan. Iya. Ya, artinya kalau ada pendamping saya Berani. seperti itu. Nah sebelumnya tadi kan berarti Mas Asif kan bilang pertama kali. Apakah memang ini pertama kali Mas Asif melukiskan sosok astral atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya sudah pernah sekali, tapi waktu itu juga didampingi kayak gitu. Cuman yang sedikit resmi itu ya di sini karena semacam ada syuting kayak gitu kan, kemudian direkam juga kayak gitu. Biasanya kan kita yang gambar aja udah. Mungkin langsung saja ya Biru. Ya. Oh, mau lihat gambarnya? Iya. Boleh. Penasaran dari tadinya. Oke. Ini mungkin beda versi kita. Ya. Gitu. Jadi mungkin Pak Nono lebih mengerti, cuman ini apa yang saya rasakan dan saya lihat gitu aja ya, kayak gitu. Sebentar Mas, mau motong sebentar. Berarti Mas Asif ini bisa ngelihat makhluk Ya kan astral saya bisa atau- ngelihat mbaknya Mas ya. Kan kita makhluk nyata. Makhluk Ya, halusnya, Pak, Pak. makhluk halusnya itu emang bisa atau Nah, saya merasakan energinya yang kuat tadi kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi dilatin nggak? jadi Iya, jadi lihat. Iya, oke. Yang Pertama, pertama dulu ini salah satu sosok yang ada di depan rumah sebelah kiri ya, sebelah kiri. Betul. Gitu. Ya. Ini sosok ada yang di depan rumah, tapi sebenarnya ini bukan asli yang di sini. betul. Ini karena ini datang, Pendatang. ya mungkin karena ada sosok Suni tadi, kemudian dia datang ke situ dan menetap di situ. Kayak gitu. Ini salah satu sosoknya yang di depan. Nah, teman-teman, Tuh. ini salah satu sosok yang di Nah, depan. oke, mohon dilihat, Bisa dilihat nanti. ke kamera. Menurut Pak Nono gimana? Bener nggak Pak? Ada wujud sosok yang seperti itu di Sebetulnya Mas, rumah Idis? sepertinya ada dua, kanan kiri yang jaga. Penjaga rumah. Tapi ya nggak apa-apa Mas, asal kita kalau masuk di rumah itu istilahnya kelonuwun atau Kelonuwun, ya. permisi. Permisi. Hukumnya sudah sah. Yang penting Permisi sopan atau- gitu ya. ya. Tapi bentuk seperti ini kadang-kadang berubah menjadi pas kebetulan lukisannya ada di sini di belakang saya yang putih itu kadang-kadang berubah seperti itu yang putih ini Oh, yang ini. Ya, berubah wujud gitu ya. berubah wujud. Oke. Tapi kalau dia ada orang datang dia seperti ini Mas. Dia bisa merubah bentuknya. Dia bisa berubah Maksud dan tujuan dia merubah bentuk itu Pak Nono tahu nggak kenapa? ya, karena kalau ada tamu ya istilahnya mau neko-neko yang ini action Berarti kalau nggak neko-neko nggak berubah. ya seperti itu kan dia yang jaga, disuruh jaga di depan yang kuat Mas, seperti itu. Takut nggak Biru? Lumayan. Agak merinding. Merinding dikit. Gede banget soalnya. Lebih gede dari saya. Ya. Memang agak tinggi Mas. Selain sosok itu, Ada sosok beberapa lagi yang saya tangkap. Mungkin sebelumnya udah dipesan sama Pak Nono. untuk sama beliau Ya. untuk tidak menggambar yang terlalu rusak apa segala macam itu ya. Oke, mana tuh? Mungkin nah yang ini ya, mungkin yang ini. Jadi kalau saya rasakan ada dua, satu di dalam ruangan tengah itu, sebelah kiri sebenarnya di rumah di kamar sebelah. Iya, Kemudian yang satu di belakang, ngeten nggih, Pak. betul. Nah, tapi itu sepenangkap saya saja gitu, yang saya rasakan kayak gitu. Kemudian dengan pesan beliau tadi untuk tidak menggambar yang terlalu rusak atau apa gitu, akhirnya saya gambar yang agak sedikit rapi gitu kan. Jadi biar tidak terlalu mengerikan gitu. Kalau saya boleh tahu, Oh, iya. apakah inikah sosok Mbak Sumi? Ya, kalau Mbak Sumi itu bentuknya seperti itu Mas. Jadi pemirsa di rumah, kalau yang penasaran sama Iya, memang sosok seperti Mbak itu. Sumi, Mbak Sumi Tapi itu kalau ini. kadang-kadang
berdiri di depan pintu juga. Seperti itu. Kalau enggak cuma duduk-duduk di sebelah utara itu. Kakinya ongkang-ongkang itu Mas, gini. Ya, gini-gini ya. Iya, Ongkang-ongkang. ongkang-ongkang. Duduk di pagar Yang depan itu ya Pak. yang depan itu, Karena kakinya pindah-pindah gitu. iya pindah-pindah. Seperti itu. Memang wujudnya seperti itu. Tapi ya tidak menakutkan karena dia wajahnya masih Cantik. Takut sih Pak, kalau saya Tetap takut. tetap takut. seperti itu. Kalau pas melukis ini Mas ada tata melukis Mbak Nah, Sumi ini atau yang di dalam agak menantang ini. Ya, yang di dalam tadi memang auranya sangat kuat sekali, yang di dalam terutama. Sama yang belakang ya tadi, yang di dalam ruangan tengah itu nih Pak. Tadi. Nah, di situ sama yang di belakang. Ruang tengah itu yang Ya, ini ruang tengah kan tadi ini jendela ya sebelah sini. Ini ruang tengah, ini nanti di sini ada ini satu ini yang di ruangan sini ya. oh, yang itu ya ruangan pertama masuk itu ya. Ya, Kalau aura kuat gitu biasanya ngerasainnya apa sih Mas? Kayak pusing kerasanya atau saya biasanya gelisah sih kalau saya ngerasainnya. Jadi kadang nggak bisa tenang. Terus kadang-kadang sesek atau pusing atau mual Mas. Iya. Seperti itu. Jadi energinya kuat banget. kalau energi kuat itu berarti mereka itu jahat atau memang ada sesuatu niat ke kita atau memang energi mereka besar aja gitu. Kan di situ ada yang negatif, ada yang positif, Mas. Jadi campur di situ. Tapi yang di belakang banyak yang negatif. Seperti itu. Jadi Terus- karena itu auranya kuat gitu ya Pak. Iya. Terus yang terakhir apa Mas? Yang terakhir tadi? Yang terakhir tadi saya tangkapnya yang ini juga Nah. Pak, sama ini di belakang tadi rapatnya. Di belakang di pojok dekat kayu niku teng mriku. Iya. Itu yang rusak sama Mbak Sumi beda Mas. Boleh ditunjukkan ke Oh ya, kamera, Mas? boleh. Oke, silakan. Itu yang sudah jelek Mas, yang sudah compang-camping Auranya positif atau negatif? negatif. Mungkin Berarti- kayaknya yang sering agak mungkin yang mengganggu, Mungkin yang itu. mungkin yang ini. Gitu. Lebih ada tantangannya gitu ya Pak. Makanya tadi saya bilang kan itu api rokok mati 3 kali ya. Iya. Mungkin dia tidak suka atau apa. Betul. Tapi kan saya sudah dari awal niat saya karena hanya untuk menggambar di sini, saya kulon nuwun nyuwun sewu gitu. Permisi. Karena ini rumah mereka. Mungkin juga yang dilihat orang-orang tuh sebenarnya sosok ini Pak, bukan sosok Mbak Sumi, tapi orang-orang kan udah taunya nama rumahnya tuh rumah Pocong Sumi. Tapi yang suka nongol itu ya Mbak Sumi juga Mas. Bukannya yang jelek seperti ini. Tapi kadang-kadang dia muncul. Tapi yang eksis cuma Mbak Sumi. Nah, yang eksis tuh biasanya yang dia suka kadang nanti memperlihatkan, melihat aksinya kamu orang lain. Tadi sebelumnya ada lukisan lagi Mas? Gambaran lagi yang Oh, yang sebelum yang di dalam ya. Nah, ini sebenarnya yang bisa ditunjukkan Bukan yang lain. Oh ya. Kalau ini auranya gimana Pak? Positif atau pokoknya ini sama di negatif? dalam ini semua kuat tadi. Oh iya. Ini di dalam yang di kamar sebelah kanan. Ini yang di pohon belimbing Pak. Masuk Di gitu. pohon belimbing seperti ini. yang belakang Yang rumah. belakang. Mungkin masuk, Ada bos. nggak apa-apa. Mungkin masuk ke mana? Ke dalam, ke dalam rumah. Karena Pohon ada belimbing. rame-rame ya mungkin. Iya, mungkin gitu. Soalnya tangan saya agak nget. Ini Ini sosok- saya lihatkan lagi. Ini sosok apa sih Pak? Apakah kuntilanak gitu atau sundel bolong? Ya, Kuntilanak. Kunti. Tapi ini baik Pak. Positif. Jadi dijemput. Oh iya. Merinding Tidak pernah Merinding dikit sih. tidak pernah mengganggu itu Mas. Cuma ya itu tadi kalau tidak diganggu ya tidak akan mengganggu juga. Tapi ya kadang-kadang ya muncul juga. Tapi kalau lihat cuma kebanyakan di belakang Mas, ya di pohon belimbing itu. Berarti dari banyaknya sosok tuh memang yang paling eksis kan memang Mbak Sumi. Makanya
terkenal dengan nama Rumah Pocong Sumi. Karena yang sering dikunjungi cuma Eyang Putri aja. Suka kenalan. Tidak, belum pernah. Ini tadi pas gambar yang di dalam tadi itu kan apa? Saya kira bapak yang nyapu itu di belakang karena seliwar Di belakang. Di belakang. Di balik pintu ya, Mas? Di balik pintu. Nah, itu saya kira bapaknya yang nyapu itu yang pakai kacamata. Nah, saya kira itu, ternyata pas tak tanya, "Oh, udah Mas, aku mau neng kulon omah." Sana jenengan berarti Pak, aku lah saya bilang gitu. Berarti Memang. Sosoknya. Ya memang di belakang itu banyak, daripada di depan atau di tengah itu yang terbanyak di Di belakang. Seperti itu. Kalau dilihat dari dalam ruangan itu kan ada pintu yang ke belakang, nah itu kan kelihatan ada lubang ya. Ada lubang. Nah, ada lubang, ada di situ kelihatan. Ini bapak seliwar kan mau banter banget, aku pikir gitu kan. Gitu. Ternyata Bukan. kalau dari keempat sosok tadi, yang paling menantang berarti yang dalam di dalam Yang kunti. yang mana tadi? Mbak Kunti. Mbak Nah, Kunti. yang ini sama yang pocong ini pocong. tadi, yang ini sama yang ini. Karena mungkin ada dua di situ, jadi auranya kuat banget. Tapi sebenarnya sosok-sosok seperti ini tuh mau nggak sih Pak dilukis? Atau harus minta izin? Pak Nono, cara minta izinnya juga gimana gitu? Itu Mas, maaf ya Mas. Iya. Itu cuma tahu saya sendiri yang Tapi kalau belajar monggo silahkan. Tapi berarti harus minta izin kan Pak kalau mau Iya. dilukis? Pasti. Harus pasti. izin. Harus. Itu harus pasti izin Mas. Nah dari banyaknya sosok ini tadi kan pemirsa di rumah juga penasaran, mereka tuh sebenarnya juga berinteraksi satu sama lain kah? Betul. Atau Betul. Kehidupannya ya seperti manusia juga. Sama. Tidur juga gitu. Iya. oh ya, tidur Sama, juga. sama seperti manusia. Siap. Tapi kan mereka banyak, nah sementara rumah indisnya tuh lumayan nggak seluas itu. Nah, Iya. mereka hidupnya tuh gimana sih? Kan di tempat-tempat itu kan banyak Mas, di batu-batu, di pohon atau barang yang ada di situ untuk tempat tinggal Mas. Enggak harus di Kasur. ruangan kamar, enggak. Itu cincin yang banyak banget itu pun bisa dikatakan untuk rumah tinggal. Kan di dalam ada cincin. Tadi enggak saya keluarkan. Aku banyak di depan di dalam kamar itu aku punya cincin 500 pun ada. Karena aku pengrajin cincin seperti itu. Tapi enggak saya keluarkan tadi. Baik. Itu kalau seperti itu suka banget tempat tinggalnya di batu-batu seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak yang Siap. dapat kita bahas Ya. hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah, selalu ingat jangan menilai sesuatu hanya dari satu sisinya saja. Seperti Rumah Pocong Sumi ini, yang ternyata Rumah Pocong Sumi ini adalah Miliknya Pak sebuah Menteri. Ya, nggak Rumah semengerikan bersejarah, itu, dan ya. Rumah Pocong Sumi adalah salah satu rumah yang bersejarah. Jadi pemirsa, mungkin itu saja yang dapat kami bagikan kepada kalian semua di rumah. Selalu ingat untuk tidak menilai sesuatu hanya dari satu sisi saja. Seperti tadi, Rumah Pocong Sumi yang terkenal dengan kisah horornya ternyata menyimpan cerita budaya di baliknya. Saya Biru, Dan saya Deo, sampai jumpa di episode Kisah Lawang selanjutnya. setiap malam Jumat Jam 00.00 malam. hanya di YouTube Kisah Kisah Lawang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Matur suwun. Sama-sama.